وسبحان الله بكرة وأصيلا لا صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال أيضا: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua pada hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan, kesempatan sehingga di hari yang penuh dengan sukacita ini Allah masih hidupkan kita. Dijumpakannya pada tahun ini kita dengan Ramadan, dengan Lebaran Idul Fitri. Momen Ramadan baru saja kita lewati. Baik yang mengerjakan amalnya, baik yang tidak mengamalkan di dalamnya, mungkin bisa diganti di lain hari. Tapi Lebaran semua kita ikut mengamalkannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada kita, bahwasanya apabila Lebaran, baik itu Lebaran Idul Fitri, Lebaran Haji, Rasul perintahkan semuanya disuruh datang. Laki-laki, perempuan, ibu-ibu, anak-anak, bahkan maaf yang lagi halangan juga disuruh datang. Ya datangnya bukan sholat kalau yang lagi berhalangan, hadir aja biar tahu, oh ini rupanya orang Islamnya, rame kita. Selawat beriring salam kita sajikan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana kita menjalankan syariat kita baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala maupun dalam bersosial budaya, hidup bertetangga, baik itu dengan sesama muslim maupun dengan yang beda agama. Salah satu kutipan kata dari Buya Hamka, beliau katakan, ini potongan kalimatnya, kalau kalian ingin lihat orang Islam, maka lihat ketika sholat id, baik itu Idul Fitri, baik itu Idul Adha. Kenapa? Menyambung kalimat yang tadi, Nabi suruh kita untuk hadir semuanya. Buya Hamka katakan demikian, hadir semuanya. Yang ngomong anak, sholatnya sambil ngomong anak. Yang lagi berhalangan silahkan di luar menjaga ketertiban. Semuanya disuruh hadir. Seolah-olah potongan kalimat tersebut Buya Hamka mau bilang, yang nggak hadir, maaf, yang nggak hadir bukan Islam. Seolah-olah demikian. Karena dia katakan demikian. Kalau mau lihat orang Islam, lihat yang hadir sholat id. Jadi alhamdulillah semua yang hadir pada hari yang berbahagia ini semuanya kita dinyatakan orang Islam. Kemudian tidak lupa pula khotib berwasiat kepada kita seluruhnya yang hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam sepanjang hidup kita terus amal kita meningkat, amal soleh kita terus meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala di akhirat dalam keadaan tidak ada sedikit pun kemurkaan di wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di sanalah hari raya kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Ramadan, kita sudah menyelesaikan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri kita sudah selesai. Tadi sholatnya 2 rakaat, khutbahnya 2 khutbah. Sekarang tinggal tausiah. Saya diberi waktu oleh Ketua BKM maksimal sampai jam 8:30. Tapi saya jamin, saya janji, saya nggak sampai jam 8:30. Kenapa? Saya punya konsepnya cuma segini Pak. 1 lembar tambah setengah.
Nah, cuman ini konsep saya, nggak banyak-banyak. Mudah-mudahan sama-sama kita sabar dengarkannya sampai akhir. Hadirin dan hadirat, jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sudah berakhir, yang mana Ramadan kita tahu, kita sudah dengar. Dikatakan di dalam Ramadan salah satu hadis Nabi SAW, setan-setan dibelenggu ketika Ramadan. Setan-setan dibelenggu, digari, dimasukkan ke dalam laut yang paling dalam. Nggak bisa ganggu kita lagi. Cuman yang jadi masalah pengertian kita mengartikan setan ini siapa. Kebanyakan kita mengartikan setan ini makhluk halus, jin. Itu setan. Pengertian setan sebenarnya bukan cuma jin, karena setan itu merupakan sifat. Baik itu makhluknya jin, baik itu manusia, kalau dia durjana, sifatnya menyesatkan, maka itu namanya setan. Jadi Pak, Bu, kalau kita ketika berpuasa kemarin ada yang motel, terus alasannya, waduh saya digoda setan, kasihan setannya. Sudah digari masih dituduh, itu di dalam laut sana nangis setannya, kok aku difitnah terus ya. Orang aku di dalam sini yang motel di dunia sana, kok aku juga yang disalahin, kok aku nggak ganggu. Kata setan yang berbentuk jin. Nah ini rupanya yang menggoda kita setan yang berbentuk manusia. Kalau ada kemarin ketika kita berpuasa, ada kawan kita yang ngiler-ngileri kita dengan makanan, dengan minuman. Untuk apa puasa? Makan, panas kali enak kali esnya, nikmat kali itu setan. Tapi insya Allah di sini yang hadir tidak ada setan. Insya Allah semuanya manusia dalam keadaan orang yang beriman dan insya Allah bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Membahas tentang setan, ini habis Ramadan, sudah masuk Lebaran. Tentu setannya dilepas. Dilepas dari garinya, setannya udah dilepas ini. Nah ini udah mulai goda kita lagi nih. Yang orang beriman digoda lagi. Lah kalau yang durjana, yang setan manusia ya dirangkul lagi, nggak digoda kalau setan. Jadi satu kisah akan saya bacakan bahwasanya suatu hari, ini perlu didengarkan baik-baik. Bapak Ibu yang hadir perlu dengarkan baik-baik, nanti sampaikan ke anak-anak kita, seterusnya. Untuk apa? Jaga-jaga safety kita, terhindar daripada godaan setan. Suatu hari ketika Rasul SAW sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya di rumah seorang sahabat Ansor. Dalam rumah, tiba-tiba suara pintu rumah diketuk. Kemudian terdengar suara dari balik pintu, "Wahai penghuni rumah, sudikah kalian menerima aku masuk? Sesungguhnya kalian akan membutuhkan aku." Dari dalam, Rasul SAW sabdakan kepada para sahabatnya, "Tahu nggak kalian siapa yang di pintu sana?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Rasul jawab, "Yang di luar sana, di depan pintu sana, itu iblis. Iblis laknatullah alaih." Yang namanya Umar radhiyallahu anhu itu langsung bangkit, langsung mengeluarkan pedang. "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk membunuhnya," kata Umar. Kata Rasul, "Sabar Mar, sabar, duduk. Bukankah kau tahu bahwasanya iblis itu hidupnya sampai hari kiamat, nggak bakal mati dia?" Umar duduk, "Persilahkan saja dia masuk. Nah, kalau dia udah masuk, bincang-bincang dengan kita, kalian dengarkan apa yang dikatakan oleh dia. Karena sesungguhnya dia datang ke sini bukan karena keinginannya, tapi karena perintah daripada Allah Subhanahu wa taala." Maka pintu pun dibuka. Seorang sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, rupanya setelah dibuka pintu kami lihat sosoknya. Seperti apa sosoknya? Ternyata iblis itu sosoknya seperti seorang kakek-kakek yang cacat sebelah matanya. Dia punya janggut, tapi janggutnya nggak keriting, janggutnya itu lurus. Ada 7 helai, seperti rambut kuda. Dia punya taring keluar dari mulutnya. Taringnya itu seperti taring babi. Dan dia punya bibirnya itu seperti bibir sapi. Maka ketika dibukakan, iblis pun masuk. Dia katakan, "Assalamualaikum, wahai Muhammad, wahai hadirin sekalian." Rasul SAW sabdakan, "Tidak ada salam bagimu. Salam hanya milik Allah, tidak untuk orang-orang terlaknat sepertimu, wahai iblis. Kau datang ke sini mau apa? Ada apa keperluanmu datang kemari?" Maka iblis katakan, "Wahai Muhammad,
aku datang ke sini bukan karena keinginanku. Jadi kenapa? Kata Rasul, aku datang ke sini karena terpaksa. Siapa yang maksa kau? Kata Rasul. Seorang malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala datang kepadaku dan berkata, "Wahai iblis, Allah Subhanahu wa taala memerintahmu untuk datang kepada Muhammad dan menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kau tahu wahai iblis, Allah itu Maha tahu. Jangan sampai kau berdusta. Sekali saja kau berdusta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikanmu debu yang berterbangan. Maka iblis katakan kepada Rasul, "Ya Muhammad, sekarang tanyakan segala perkara yang mau kau tanyakan, maka pada hari ini aku tidak akan berdusta." Walaupun dulunya aku tukang berdusta, kata iblis. Oke, kata Rasul. Kemudian Rasul katakan, "Wahai iblis, kalau memang kau tidak berdusta ini hari, maka aku mau tanya, siapa orang yang paling kamu benci?" Kata Rasul demikian. Maka iblis menjawab, "Ya kamu Muhammad yang paling saya benci. Makhluk sepertimu itu adalah makhluk yang saya benci. Dan orang-orang yang sepertimu mengikuti jalanmu, itu adalah orang-orang yang paling aku benci." Lalu siapa lagi? Tanya Rasul. "Pemuda yang bertakwa." Lalu siapa? Orang alim yang wara. Orang alim, orang berilmu, mengamalkan segala macam ilmunya. Kemudian siapa lagi? Orang yang selalu dalam keadaan bersuci, dalam keadaan wudu. Kalau batal wudu lagi, kalau batal wudu lagi. Lalu siapa lagi? Orang miskin yang sabar. Rasul nanya, apa bukti kesabarannya? Kalau dia miskin itu biasa, orang miskin rame. Orang miskin yang sabar itu yang kayak mana? Kata iblis, "Ya Muhammad, kalau ada orang miskin, dia dalam kehidupannya susah, dalam 3 hari aja, 3 hari dia tidak menceritakan kesulitannya kepada orang lain, maka itu adalah orang yang sabar." Lalu siapa lagi? Tanya Rasul. Orang kaya yang bersyukur. Orang kaya pun banyak, iblis. Yang kayak mana yang bersyukur? Apa tanda kesyukurannya? Maka iblis katakan, dia mengambil hartanya dari tempatnya, kemudian menunaikan ke tempatnya. Harta yang halal maksudnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai iblis, bagaimana menurutmu Abu Bakar?" Kata iblis, Abu Bakar itu waktu pada masa zaman jahiliyah, semua orang kuaja untuk menyembah berhala, Abu Bakar nggak mau, nggak pernah dia ngikut aku. Apalagi sekarang. Umar macam mana pula menurutmu? Setiap aku jumpa Umar, masih jauh ini ya. Ini aku jalan nih, di depan sana jauh ada Umar ini. Kalau aku teruskan jalan, aku pas-pasan dengan Umar. Aku pasti kabur. Nggak bakal ketemu aku dengan Umar. Cari jalan lain aku. Terserahlah mau belusuk sana. Pokoknya nggak ketemu sama Umar. Utsman bin Affan bagaimana menurutmu? Kata iblis, aku malu dengan orang yang malaikat pun malu kepadanya. Bagaimana menurutmu Ali bin Abi Thalib? Sesungguhnya aku berharap leherku ini selamat dari pedangnya Ali bin Abi Thalib. Kalau aku jumpa dengan Ali, aku berharap Ali melepaskan aku dan aku melepaskan Ali. Tapi itu nggak akan pernah terjadi, karena Ali adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul tanya, apa yang kau rasakan apabila umatku hendak berdiri sholat? Iblis katakan, aku merasa panas dingin, meriang. Kenapa? Tanya Rasul. Karena setiap kali umatmu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya 1 derajat. Bagaimana kalau umatku berpuasa? Aku seperti terikat sepanjang hari sampai dia berbuka puasa. Bagaimana kalau umatku berhaji? Tanya Rasul. Aku seperti orang gila, kata iblis. Bagaimana jika umatku membaca Al-Quran? Maka aku akan meleleh seperti timah yang dibakar api. Apa yang kau rasa jika umatku bersedekah? Sama saja orang itu membelah tubuhku dengan gergaji. Kenapa? Tanya Rasul. Karena di dalam sedekah ada 4 keutamaan. Yang pertama, hartanya diberkahi. Yang kedua, hidupnya terhalau dari segala macam musibah. Orangnya disukai. Dan sedekah itu akan menjadi perisai, menjadi tameng, menjadi pelindung daripada api neraka.
Rasul tanya lagi, wahai iblis, apa yang dapat mematahkan punggungmu? Maka iblis berkata, suara kuda perang di jalan Allah. Apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Tanya Rasul. Tobatnya orang yang bertobat. Apa yang dapat membakar hatimu? Istighfar siang dan malam. Apa yang dapat mencoreng wajahmu? Sedekah yang diam-diam. Apa yang dapat menusuk matamu? Sholat fajar, kata iblis. Apa yang dapat memukul kepalamu? Sholat berjamaah. Wahai iblis, bagaimana cara makanmu? Tanya Rasulullah. Dengan tangan kiri dan jari-jariku. Wahai iblis, di mana kau menaungi anak-anakmu ketika musim panas? Di kuku-kuku umatmu. Itu kuku-kuku kita itu Pak Bu, yang panjang itu iblis bernaung di sana ketika hari panas. Jadi jangan sampai kita biarkan kuku kita panjang. Ini orang perempuan biasanya mani-pedi, dielus-elus kukunya, dihias-hias, itu kerjaan iblis semua. Yang menghias. Ya kalau ibunya sendiri, ya ibu iblisnya. Ya kalau masuk salon, ya yang itu ya. Iya, apa namanya? Lupa saya, nggak bisa saya. Bencong-bencong. Kemudian ditanya lagi oleh Rasul, wahai iblis, siapa temanmu? Pemakan riba, kata iblis. Siapa sahabatmu? Pezina. Siapa teman tidurmu? Pemabuk. Orang habis mabuk tidur di peceran ya kan. Kawannya iblis. Siapa tamumu? Pencuri, kata iblis. Siapa utusanmu? Tukang sihir. Siapa kekasihmu? Yang meninggalkan sholat Jumat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala puji bagi Allah yang telah mensejahterakan, membahagiakan umatku, yang telah mencelakakanmu sampai akhir hayatmu. Lalu iblis katakan, tidak wahai Muhammad, tidak demikian. Tidak akan ada kebahagiaan bagi umatmu. Kenapa? Karena aku mengalir di dalam darah umatmu. Aku mengalir di dalam darah umat manusia, sementara mereka tidak melihatku. Demi Allah, demi zat yang telah mengizinkan aku, memberikanku izin, aku hidup sampai dengan hari kiamat, aku akan menyesatkan umatmu, kata iblis. Baik itu yang bodoh maupun yang pintar akan kusesatkan. Baik itu yang bisa baca maupun yang buta huruf akan kusesatkan. Baik itu yang durjana maupun orang alim ahli ibadah sekalipun, semuanya akan aku sesatkan, kecuali orang yang ikhlas. Tanya Rasul, wahai iblis, bagaimana orang yang ikhlas menurutmu? Wahai Muhammad, tidakkah kau tahu apabila masih ada manusia yang tidak suka dengan pujian dan sanjungan, tidak suka dengan harta dan jabatan, tidak suka dengan dinar dan dirham, kalau kita di sini dengan rupiah, maka itu adalah orang yang ikhlas. Tapi kalau masih ada orang yang meninggalkan sholat, masih ada orang yang cinta dengan harta dunia, harkat, martabat, pangkat dan jabatan, sesungguhnya dia sudah sangat patuh kepadaku. Tahukah kau wahai Muhammad, sesungguhnya aku memiliki 70.000 anak, dan setiap anak memiliki 70.000 setan. Yang setiap anakku itu tugasnya masing-masing. Ada yang kutugaskan untuk mengganggu orang tua, ada yang kutugaskan untuk mengganggu anak-anak, ada yang kutugaskan untuk mengganggu orang alim. Tahukah kau wahai Muhammad, ada anakku yang kutugaskan, tugasnya itu mengencingi telinga umatmu. Yang kalau telinganya sudah kukencingi, orang itu pasti tidur waktu sholat berjamaah. Karena nggak akan ada orang yang tidur ketika masuk waktu sholat, kecuali telinganya dikencingi oleh anakku. Tahukah kau wahai Muhammad, sesungguhnya anakku ada yang menabur, tugasnya itu menabur sesuatu ke mata orang, mata umatmu, kalau lagi dengar ceramah, sehingga dia ngantuk. Nah itu hati-hati Pak, ada ditabur sama iblis di mata, bagi yang ngantuk, jangan sampai ngantuk. Ada di antara anakku yang bergantung di lidah manusia. Tugasnya ngapain? Habis beramal. Manusia ini habis beramal, habis puasa, habis sedekah, habis ngapa-ngapain aja yang beramal ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menceritakan kembali setiap amalnya, maka pahalanya habis. Ada lagi anakku, dia gandengan sama setan, tugasnya itu bergantung, bergandolan.
Di mana, tanya Rasul? Di pinggulnya para kaum wanita. Sehingga itu kaum wanita itu jadi cantik, jadi pinggulnya lenggak-lenggok. Itu gara-gara ada anakku dan iblis di sana dan setan di sana. Sehingga semua orang pun akan menatap kepada wanita tersebut. Kemudian setan pun akan berkata kepada wanita tadi, keluarkan tanganmu. Maka setan pun menghiasi kuku-kukunya. Nah, itu tadi Bu, ini pedi tadi. Tahukah kau wahai Muhammad, kata iblis, sesungguhnya aku adalah makhluk yang pertama kali berdusta. Pendusta adalah sahabatku, sumpah dan dusta adalah kekasihku, ghibah dan adu domba adalah kesenanganku. Sesungguhnya aku ketika berjumpa dengan Adam dan Hawa, aku bilang kepada mereka, aku sedang menasehati kalian. Kalian makan itu, kalian dekati itu pohon khuldi, kalian dekati buahnya, kalian makan. Kenapa kalau kalian makan? Kalian akan jadi malaikat hidup kekal selama-lamanya. Tahukah kau Muhammad, ketika itu aku sedang berdusta, karena ketika Adam dan Hawa memakan buah tersebut, Allah Subhanahu wa taala marah, dan Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya membuang, mencampakkan, kalau bahasa lembut kita, mengirimkan Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi, yang sebenarnya adalah tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para anak cucu Nabi Adam alaihissalam menjadi khalifah, menjadi pemimpin di atas permukaan bumi ini. Kenapa iblis marah? Karena dulunya dunia kita ini dipimpin oleh iblis. Isinya iblis semua sebelum manusia dilahirkan. Tapi karena terus membuat kerusakan, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan makhluk yang mulia, yaitu kita manusia. Kita bisa jadi mulia di atas kemuliaan malaikat alaihissalam. Kenapa? Karena kita punya nafsu dan punya akal. Tapi kita bisa lebih rendah, lebih hina daripada binatang apabila kita melanggar daripada akal kita dan menghendaki setiap hawa nafsu kita. Iblis melanjutkan, wahai Muhammad, tahukah kau di antara umatmu ada yang menunda-nunda sholat? Kalau masuk waktu sholat azan berkumandang, aku pun berbisik di telinganya, tenang, waktu masih lama, buah merah masih banyak di pokok, yang di kantor itu berkas masih banyak yang belum dikerjain, nanti aja, kau masih sibuk, sholat masih lama, zuhur habisnya jam 3, kata iblis. Oh, kalau dia bisa menghalang bisikanku tersebut, ternyata dia tinggalkan itu buah masa. Dia tinggalkan target ngantar trip ke pabrik. Dia sholat, oh belum selesai, masih kuganggu lagi. Kubisikan ke telinganya, tengok ke sana kemari, tengok kanan, tengok kiri. Ada apa itu ya? Seolah-olah ada yang melintas saja di sebelahnya, sehingga dia noleh gitu. Tahukah kau wahai Muhammad, apabila umatmu menoleh ketika sholat, nengok kanan kiri, maka sholatnya pun akan batal. Dan ketika itu aku pun datang kepadanya, kubisikkan lagi kepadanya, sholatmu batal. Ku elus kepalanya, ku kecup keningnya. Jadilah dia sahabatku. Oh, dia tidak menoleh ke sana kemari, masih ada lagi. Itu pas lagi sholat dia, HP-nya ku bunyiin, nggak tahu entah siapa jangan nelpon, bisa aja. Ku bunyiin HP-nya, dia jadi buru-buru sholat. Ini siapa ini yang nelpon ini? Pasti kan jangan ini. Buru-buru diangkat. Nanti kalau nggak dimarah, kena skor, macam-macam segala macam. Oh, nanti ada maling di rumahku, segala macam. Oh, anakku nangis-nangis, itu kerjaan setan juga yang gangguin anak kita itu. Sehingga kita buru-buru dalam sholat. Itu kerjaan iblis juga. Oh, ternyata mereka meninggalkan hal yang tersebut. Mereka menuju masjid untuk sholat berjamaah. Belum selesai gangguanku wahai Muhammad. Kerjaanku bagi orang yang sholat berjamaah belum cukup. Ku ikat leher mereka. Ku ikat leher mereka sehingga ku kendalikan mereka. Kapan? Ketika imam ruku, imam baru Allah, dia sudah bar. Imam belum lagi sempurna tunduknya, dia sudah sempurna duluan. Ketika bangkit, ku tarik lehernya. Imam baru sami Allah, dia sudah hamidah katanya. Duluan dia daripada imam. Tahukah kau wahai Muhammad, orang yang melaksanakan sholat demikian, maka sholatnya batal. Dan nanti di akhirat dia akan dibangkitkan dalam wujud manusia, kepalanya kepala keledai. Wahai Muhammad, kalau ternyata yang seperti itu pun masih bisa juga dihalau sama umatmu, dia masih tetap ikut dengan imam, melambatkan dirinya daripada imam, maka belum lagi. Apa kerjaanku selanjutnya? Kututup hidungnya. Kalau udah kututup hidungnya, maka akibatnya apa? Dia pun akan menguap.
Kalau dia menguap, dia tidak menutup mulutnya ketika menguap, maka anak dan setan akan masuk ke dalam tubuhnya dan dia akan menjadi semakin serakah, dia akan semakin menjadi pengikutku. Maka setelah menjelaskan segala macam yang demikian, iblis pun meminta izin kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengundurkan diri. Hadirin dan hadirat jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tipu daya setan, itu kerjaan setan. Saya nggak ulang lagi, silahkan cermati masing-masing. Nanti kalau kurang saya ini upload YouTube. Iya, macam betul lagi ya. Ya, selanjutnya udah setan tadi. Kita masuk ke Lebaran. Lebaran ini kita Allah jadikan seperti bayi yang baru dilahirkan. Bukan bugil Pak, tapi bersih dari segala dosa. Bagi setiap yang mengamalkannya, Allah bersihkan kita dari segala dosa. Kalau Ustadz Somad bilang yang mulai dari 0 itu 2. Kalau saya bilang enggak, 3, saya tambahin 1 lagi. Siapa yang mulai dari 0? Orang yang selesai sholat Idul Fitri, dia mulai dari 0. Karena Ramadan dia amalkan segala macam amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua dosanya dihapus, dia akan terbebas dari api neraka. Mulai dari 0. Yang kedua, mu'alaf. Wahai saudaraku yang mu'alaf, ketika kalian baru mengucapkan syahadat, maka semua dosa-dosa kalian ketika kalian masih dalam keadaan non-muslim dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kalian mulai dari 0. Yang ketiga, seperti pesan Abdul Somad, yang mulai dari 0 siapa? Pegawai Pertamina, pom bensin. Mulai dari 0 ya Pak? Nah, itu dia mulai dari 0. Hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin sudah Ramadan, maka kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala dosa. Sekarang tinggal hablum minan nas, ini yang berat, Bapak Ibu hadirin sekalian. Ketika di akhirat ada pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika pengadilan mengenai dosa-dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengampuni semua dosa kita kecuali dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada ampunannya. Kemudian pengadilan yang satunya lagi, pengadilan untuk sesama umat manusia. Barang siapa di antara kita masih ada yang tersilap salah, belum lagi saling memaafkan, maka tidak akan masuk surga kecuali orang yang kita pernah berbuat salah dengan dia memaafkan kita. Yang buat salah, yang saya mau utarakan nggak usah jauh-jauh, bukan menyindir, tapi ya mudah-mudahan nyambung aja. Ini buat salah yang jelas. Contoh utang. Nah ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, utang. Kenapa saya utarakan utang? Karena kita tidak terlepas dari utang. Masalahnya orang yang berutang sering lupa. Nggak tahu entah pura-pura lupa. Itu kembali kepada diri masing-masing. Kalau kita ngutang itu nggak dibayar. Jangankan kita yang hidup sekarang, orang yang berjuang fi sabilillah ketika dia mati akan dikuburkan, Rasul nanya, kenal kalian dengan orang ini? Kenal, kata mereka, kata sahabat. Ada utangnya? Ada ya Rasulullah. Kalian sholatkanlah jasad saudara kalian. Kata Rasul demikian, Rasul nggak mau menyolatkannya. Ketika satu orang angkat tangan, ya Rasulullah, utangnya tanggungan saya. Maka baik, nanti kalau nasi utangnya ada 7 hari, kita sholatkan sekarang bersama. Artinya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, tidak akan masuk surga walaupun dia pejuang jihad fisabilillah ketika dia pada masa hidupnya masih meninggalkan hutang. Yang saya mau sampaikan lagi, kita bermuamalah jual beli hutang piutang sebaiknya dengan yang muslim. Nah mudah-mudahan ini nggak sampai ke telinga mereka karena sengaja ini di dalam aja suaranya. Kenapa saya bilang sama yang muslim? Karena kalau muslim, ada orang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dijamin masuk surga. Contoh ilustrasi. Saya punya utang dengan Bang Suwarno misalnya, Kedai. Ya kan? Ketika kami sama-sama sudah mati di akhirat, udah diadili, tinggal masuk surga, dikatain sama malaikat, Pak Mudim, Bapak masih punya utang, nggak bisa masuk. Loh, dengan siapa? Dengan Bang Suwarno. Loh, jadi kemana? Cari Bang Suwarno bayar utang. Loh, mana pakai duit lagi sekarang? Pakai pahala. Ya kan seperti itu. Jadi saya cari ini Bang Suwarno. Saya cariin, alhamdulillah saya udah nyari ke neraka, nggak ketemu dengan Bang Suwarno. Rupanya dia masuk surga. Amin, gitulah Pak.
Ya insya Allah kita semua masuk surga bersama-sama. Kecil lagi, berat ya. Oke, Bang Warno adanya di surga. Saya jumpai, Bang Warno, saya mau masuk surga. Lah terus kan Bang Warno ngomong, lah terus apa urusannya denganmu Pak Ustaz? Ya masuk surga masuk aja lah, orang aku pun udah di surga. Masalahnya aku punya utang dengan Bang Warno, yang kalau aku belum bayar, aku nggak bisa masuk surga. Alah Pak Ustaz, paling-paling dia bilang gitu. Orang aku udah di surga, untuk apa lagi duit Pak Ustaz? Bayar dengan pahala. Walah, pahala pun untuk apa orang ini semua di surga ini, semua segala macam kenikmatan surga udah aku punya. Udah ikhlasnya utangnya aku ikhlaskan. Maka tinggal lapor sama malaikat, ini tanda tangan Bang Warno pengikhlasan hutang. Lunas, masuk surga. Aman kan? Sekarang ilustrasi utang sama non muslim. Ketika saya berutang dengan non muslim, saya nggak sebut nama, non muslim aja saya bilang. Maka malaikat bilang, Pak Mudim, kamu punya berutang dengan salah seorang non-muslim. Kamu nggak bisa masuk surga. Syaratnya itu dulu, bayar utang. Oke, saya cari dia. Di mana? Gue carilah. Carinya di mana? Di surga. Mana ketemu sama non-muslim? Ketemunya di mana? Ya di neraka. Oke, ketemu saya. Pak, non-muslimnya. Saya mau masuk surga, tapi saya punya utang dengan Bapak. Bisa nggak saya bayar? Bayar dengan apa, Pak? Dengan duit saya nggak punya, dengan pahala saya punya. Pahala Bapak utangnya aja cuma berapa Pak? 2000 perak. Dibayar dengan pahala itu ya berapa gitu? Nggak menjamin saya masuk ke surga gitu. Loh jadi gimana nih kalau gitu diikhlaskan aja lah. Enak kali ikhlas. Ya kalau mau masuk surga mau diikhlaskan utangnya, nginap dulu sama saya 3 hari. Cuman. Nah ini yang menjadikan kita harusnya bermuamalah, berinteraksi sebaiknya dengan sesama muslim. Kalau kita takut-takut tidak bisa menjaga melunasi hutang kita, jangan sampai gara-gara ini semuanya tidak melunasi hutangnya, cuman mendoakan yang punya piutang, orang kedenya didoakan masuk surga saja, terakhirnya dia di dunia sengsara ya kan. Tapi insya Allah yang punya kede masuk surga, yang punya kede jadi namanya. Insya Allah kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita interaksi tentunya di dalam keluarga kita dengan suami istri. Suami istri. Bagaimana tindakan suami kepada istri, bagaimana tindakan istri kepada suami? Ini perlu disimak. Istri kepada suami dulu ya Bu. Istri kepada suami. Suatu hari para sahabat pernah berkata kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, izinkan kami bersujud di kakimu ya Rasulullah, karena kami melihat setiap umat-umat orang itu, negeri-negeri sana, mereka itu sujud di kaki raja mereka, menyembah raja mereka. Maka kata Rasul SAW, tidak wahai saudaraku, tidak wahai sahabatku, tidak akan kuizinkan kalian bersujud di kakiku. Seandainya Allah mengizinkan manusia bersujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan setiap istri-istri orang beriman untuk sujud di kaki suami-suami mereka. Sampai seperti itu ibu-ibu, sujud di kaki suami, tapi nggak sujud kata Nabi, paling tidak sungkeman. Artinya apa? Berbakti kepada suami. Dia itu adalah ayah pengganti ayah ketika dia mengijab kabuli kalian. Dia segala tumpuan kalian. Jadi kalau ada segala macam masalah, jangan diceritakan ke orang lain. Toh nanti malam kumpul lagi. Malu, apa nggak malu ketemu dengan suami seperti itu? Siangnya diceritain, malamnya kumpul lagi. Cinta love you lagi katanya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suami kepada istri bagaimana pula? Bukan berarti karena sudah dihalalin seolah-olah jadi ayah kedua istri terus semena-mena. Tidak demikian. Istri itu untuk dinafkahi lahir dan batin. Lahir dan batin. Apa itu nafkah lahir batin? Terkadang kita banyak menyalahartikan. Nafkah lahir dan batin sama kayak tubuh kita. Mana lahir, mana batin. Lahir itu yang nampak, batin itu yang tidak nampak. Siapa yang bisa nampak batin saya? Nggak ada. Setiap kita tidak ada yang bisa melihat batin saudaranya. Artinya lahir itu yang nampak, batin itu yang tidak nampak. Nah, nafkah lahir batin, nafkah lahir itu setiap nafkah yang nampak. Contohnya apa? Sandang, pangan, papan.
Pakaian itu nampak dikasih, itu nafkah lahir. Pangan, makanan itu nafkah lahir. Papan, rumah itu nafkah lahir. Selain yang tiga ini ada lagi, karena banyak orang mengartikan bahwasanya hubungan suami istri dalam kamar itu adalah nafkah batin. Salah Bapak Ibu sekalian. Coba Bapak Ibu nyalakan lampu ketika malam sama istri, nampak nggak? Ya kalau nampak itu nafkah lahir, bukan nafkah batin. Ada yang nggak nampak? Jangan dimatiin lampunya, nggak nampak. Itu nafkah lahir, harusnya nampak. Nyalain lampunya, walaupun remang-remang. Nafkah batin yang mana? Yang tidak nampak. Apa yang tidak nampak? Nafkah batin di dalam. Dengan apa batin kita di nafkahnya, makanannya, santapannya sama seperti ini. Apa ini? Tausiah, santapan rohani. Tausiah ini santapan rohani. Artinya apa? Ruh kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka makanannya, santapannya, konsumsinya yang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian, ajari istri-istri kita membaca Al-Qur'an. Ajari dia mengamalkan Al-Qur'an. Tidak semena-mena. Seorang sahabat pernah direpeti sama istrinya merepet saja. Maka pada masa Khalid Amirul Mukmininnya Umar bin Khattab, dia pun datang kepada Umar, wahai Sayyidina Umar, sesungguhnya istriku kerjaannya merepet aja dengan aku. Bagaimana kira-kira? Umar baru mau jawab, tiba-tiba istrinya Umar datang. Istrinya Umar datang merepet sama Umar. Umar itu diem aja, mengkem aja kayak ayam sakit. Itu Amirul Mukminin, presidennya orang Islam pada masa itu. Umar bin Khattab, singa Allah, garangnya luar biasa. Kalau model ketemu orang yang dajjal, dia langsung keluarkan pedang mau ditebas sama dia. Ketemu sama istrinya merepet, dia mengkem kayak ayam sakit. Orang yang ngadu bingung, aku mau ngadu, istriku merepet. Lah Amirul Mukminin direpet sama istrinya diem gitu. Ya kira-kira aku dapat apa gitu ya. Udah pergi istri Umar nggak jadi jawab. Jadi ditanya, ya Amirul Mukminin, tadi istrimu merepet kok diam aja gitu. Lah kau kan suaminya. Amirul Mukminin pemimpin negara, pemimpin di dalam rumah tangga. Istrimu merepet kok diam aja. Ini gimana ini? Apa katanya? Tahukah kau wahai saudaraku, yang menyiapkan pakaianku ini ya dia. Yang menyiapkan makananku ya dia. Yang menyiapkan segala kebutuhanku itu ya dia. Kira-kira pantas kalau aku merepet sama dia. Kalau aku marah ketika dia marah sama aku, mungkin ketika dia marah sama aku memang aku yang salah. Jadi apa? Kebebasan Pak Bu buat para istri. Cuman gara-gara ini jangan pula para istri nanti pulang sibuk merepet saja sama bapak-bapaknya. Jangan sampai demikian. Nah, sudah tadi suami istri. Ini yang paling mengharukan mudah-mudahan pada pagi hari ini. Ini pandemi corona. Semua kita pada mau pulang kampung. Pulang kampung bukan ketemu dengan ayam kampung, bukan ketemu dengan peliharaan kita, bukan ketemu dengan kebun kita, ketemu dengan kedua orang tua kita. Mereka adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Seorang ayah itu bukan dengan darah kita dilahirkan, bukan dengan darah dia kita dilahirkan, tapi setiap butir nasi yang kita makan. Setiap butir nasi yang kita makan ada tetesan keringat ayah kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita durhaka kepada ayah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, seorang anak yang memandang ayahnya dengan penuh rasa cinta, maka Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan semua dosanya. Tapi yang namanya dengan penuh rasa cinta ini tentu dengan pengorbanan. Bukan cuma datang, ya aku cinta kepadamu, bagilah aku jajan. Bukan demikian. Kita yang sudah punya pendapatan, kita datang ke kampung kita sungkeman kepada kedua orang tua kita minta maaf, minta izin segala macam, kita kasih dia yang dia senangi. Dia senangnya duit, kasih duit. Dia senangnya makanan, kasih makanan. Senangnya baju, kasih baju. Dulu ketika kita kecil, yang ngasih kita baju itu siapa? Kalau bukan dia. Dulu ketika kecil yang ngajari kita jalan itu siapa kalau bukan dia? Sekarang ketika dia lumpuh tidak bisa ke kamar mandi, mau nggak kita gendongnya untuk ke kamar mandi? Ibu demikian juga. Ketika melahirkan kita, menetes darahnya. Seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW,
"Ya Rasulullah, ketika musim haji, ibuku pengen berangkat haji. Tapi dia dalam keadaan tidak mampu untuk berjalan. Lalu apa yang kau perbuat, wahai saudara?" Tanya Rasul. "Aku gendong dia, aku tawaf sampai haji, sampai umrah, sampai ke Madinah sekalipun, aku gendong dia dalam keadaan demikian." "Ya Rasulullah, cukupkah pengorbananku yang demikian membalas segala macam budi baiknya, membalas segala macam jasanya dari mulai aku dilahirkannya sampai hari ini?" Apa jawab Rasul? "Wahai sahabatku, jangankan tahun ini kau buat, 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, sampai dia mati, kau hidup lagi, kau buat lagi demikian, kau mati lagi, buat lagi demikian sepanjang hidupmu, setetes darah tidak akan membalas segala macam penderitaan yang ketika kau dilahirkan." Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada masa jahiliyah itu wanita diinjak-injak, dijadikan budak, bahkan seorang ibu dijadikan warisan. Tapi ketika Allah mengutus baginda Nabi SAW, Allah mengangkat derajat kaum wanita. Allah mengangkat derajat kaum wanita. Wanita itu dibuat bukan dari tulang kepala sehingga dia harus disembah-sembah, bapak-bapak. Wanita itu tidak dibuat dari tulang kaki sehingga dia harus diinjak-injak. Wanita dibuat dari tulang rusuk laki-laki yang untuknya kita hidup berdampingan. Ibu kita, bagaimana pengorbanan harusnya kepada ibu kita? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah banyak mengingatkan kita, dosa yang paling besar selain tidak taat kepada Allah, selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah durhaka kepada kedua orang tua. Jadi wajar kalau apabila di antara kita masih ada yang bertemu dengan orang tua kita, sujud di kakinya. Jadi masalah yang demikian tidak jadi masalah. Yang tadi baginda Rasul katakan, kalau ada manusia boleh sujud kepada manusia, istri kepada suami, ku perintahkan sujud. Tapi kita kepada manusia, kepada ibu kita, kepada ayah kita, sujud wajib. Karena sujudnya bukan sujud menyembah. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, Allah perintahkan kepada malaikat, "Wahai malaikat, sujudlah kalian kepada Adam." Dan semua malaikat sujud. Tidak mungkin Allah menyuruh kita untuk syirik. Tidak mungkin Allah menyuruh malaikat untuk syirik. Karena sujudnya malaikat kepada Adam ialah sujudnya penghormatan, bahwasanya ini adalah manusia mulia, tidak sujud menyembah. Nabi Yakub alaihissalam ketika anak-anaknya pada masa itu, saudara-saudaranya Yusuf yang 11 telah berbuat durhaka kepada Yusuf, mereka memohon ampun kepada kedua orang tuanya, sujud di kaki Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yakub tidak melarang itu, boleh sujud. Kenapa? Karena penghormatan. Makanya orang-orang Jawa itu masih ada yang sungkeman mencium kaki ibunya. Dan mencium kaki itu sujud. Tidak bisa posisinya berdiri. Masa mau sungkeman kaki bapaknya diangkat, Pak? Atau mau sungkem, Pak? Mau cium kaki? Nggak mungkin kakinya diangkat. Pasti sujud. Bahkan sebaiknya kalau kita masih ketemu dengan orang tua kita pulang. Bukan cuma kita salamin, bukan cuma sujud di kaki. Kita cuci kakinya, bahkan kita minum air cuciannya itu tidak akan bisa membalas segala macam budi baik dia. Karena sama-sama kita tahu yang namanya kasih ibu sepanjang zaman tidak ada habisnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah kita selesai, hablum minannas kita selesaikan. Maka di antara kita dengan pandemi wabah yang wabah pada saat ini, kita tidak bisa pulang, patutnya kita bersedih. Tentunya sekarang media-media sudah aktif di antara kita. Kita sudah bisa video call, cuman namanya video call tetap tidak bisa sujud. Mari kita bermaafan kepada kedua orang tua kita, meminta izin kepadanya, karena dengan keikhlasannya kita akan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwasanya ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah, dan murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Jangan sampai orang tua kita mengutuk kita. Sekali saja dia katakan kalimat yang buruk kepada kita, maka akan buruk kepada kita. Bagi setiap ibu-ibu, apabila anaknya berbuat jahat, maka kutuklah dengan kalimat yang baik. Itu seorang imam di Arab Saudi sekarang.
imam di Arab Saudi sekarang, dulu di dalam keluarganya ketika ibunya sudah menyiapkan makanan di atas meja, dia malah numpahin makanan yang di atas meja itu. Ibunya marah, udah siap masak kok malah ditumpahin. Ibunya marah, dikutuk anaknya, semoga kau jadi imam Masjidil Haram nantinya, katanya. Alhamdulillah sekarang jadi imam Masjidil Haram. Maka untuk ibu-ibu, kalau anaknya buat jahat, nakal, doakan yang baik. Semoga kau jadi bupati nantinya, jadi gubernur nantinya. Tapi yang paling baik doanya, semoga kau jadi anak yang soleh nantinya. Demikian kita doakan anak kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita padai khutbah kita pada pagi hari ini karena sudah tepat jam 9. Maka sebelum kita berpisah, kita berdoa. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami telah berbuat jahat kepadamu ya Allah. Kami meninggalkan setiap amalan yang kau perintahkan ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa ibu bapak kami ya Allah. Mereka adalah orang yang paling berjasa di atas kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Apabila ada di antara kami orang-orang tua kami masih hidup ya Allah, berilah mereka hidayah ya Allah. Jadikan mereka umatmu yang mengabdi kepadamu sehingga mendapatkan surgamu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, apabila di antara kami ada orang-orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, maka kau lapangkanlah kuburnya ya Allah. Kau bebaskan dari segala macam penderitaannya ya Allah. Jangan sampai sudah susah dia di dunia ketika dia melahirkan kami ya Allah, ketika dia mengurus kami ya Allah. Sudah capek-capek mereka mencari nafkah di dunia sehingga mereka meninggalkan sholat demi makan kami ya Allah. Sehingga ketika ibu kami ingin sholat, kami kencing di atasnya ya Allah, dia tidak jadi sholat ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan susah mereka ketika di dunia ya Allah. Susah lagi mereka dengan pukulan malaikatmu ketika di akhirat ya Allah. Ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang menghuni surgamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim ya Allah. Kami telah berbuat zalim terhadap diri kami ya Allah. Maka ampunilah kami ya Allah. Karena kalau tidak ada ampunanmu ya Allah, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang rugi ya Allah. Apabila kau tidak mengampuni kami, maka kepada siapa lagi kami akan mohon ampun ya Allah. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan kami setelah kami mendapatkan keimanan ya Allah. Setelah kau berikan hidayah kepada kami ya Allah, kau jadikan di dalam hati kami ingin menunaikan segala macam tugas yang kau perintahkan kepada kami ya Allah. Jangan lagi kau palingkan hati kami sehingga kami berbuat maksiat kembali ya Allah. Ya Allah, bulan Ramadan berlalu kau telah janjikan hapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Tentunya kami ingin setiap catatan amal kami putih tanpa dosa ya Allah. Ya Allah, beri kami hidayah untuk tidak melakukan setiap dosa, tidak mengulang setiap dosa kami lagi ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan setiap pasangan hidup kami ya Allah. Jadikan pasangan kami pasangan yang sejati sampai mati ya Allah, sehingga sampai berkumpul di surgamu ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikan anak-anak kami hafiz dan hafizah ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang alim dan alimah ya Allah. Jadikan anak-anak kami yang mendakwahkan agamamu ya Allah, sehingga Islam bisa tersebar ke seluruh alam. Ya Allah ya Rahman, jadikan mereka, jadikan setiap pasangan kami, setiap anak-anak kami
Jadikan mereka sejuk di pandangan mata kami ya Allah. Tetap dalam menutup aurat mereka ya Allah, sehingga tidak panas mata kami memandangnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat di segala penjuru dunia ya Allah. Bebaskanlah segala macam penderitaan saudara-saudara kami yang berada di luar dalam penderitaan ya Allah. Saudara kami yang di Palestina ya Allah, kami tidak dapat mengangkat tangan kami untuk menolong mereka ya Allah. Mereka saudara kami ya Allah. Engkau sendiri firmankan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Mereka adalah saudara kami ya Allah. Kami tidak mampu turun ke sana untuk membantu penderitaan mereka ya Allah. Kami tidak mampu menyumbang harta kami ya Allah, mungkin karena kami tidak ada ataupun karena kami bakhil ya Allah. Ya Allah, kami berkirim doa ya Allah, jangan sampai di tengah perayaan Idul Fitri ini mereka diluncurkan lagi bom di atas mereka ya Allah, sehingga setiap anak-anak mereka mati di tangan kaum Yahudi ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, hancurkanlah segala macam musuh Islam ya Allah. Kau bebaskanlah Islam dari segala macam penderitaan ya Allah. Saudara-saudara kami di Uyghur, di Bosnia, di segala macam penjuru dunia, Kau selamatkanlah mereka ya Allah. Kami di sini hidup selamat, kami di sini senang-senang Idul Fitri ya Allah. Tapi mereka dalam kesusahan, mungkin di hari raya pun mereka tidak punya makan. Ya Allah, Kau bantulah mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan sholat Idul Fitri kita sudah selesai. Ini di tengah pandemi corona, kita masih dilarang untuk bersalam-salaman, untuk berinteraksi. Tapi pada pagi hari yang berbahagia ini kita sudah sediakan sabun cuci tangan. Maksudnya bagi sesiapa bapak-bapak, ibu-ibu yang berani melawan virus corona pada pagi hari ini, silahkan bersalam-salaman sambil kita mengumandangkan selawat. Tapi apabila masih ada yang ragu menjaga diri dari segala macam wabah yang telah diperintahkan kita untuk menjauh darinya, silahkan menuju langsung kepada pintu keluar. Maka saya padai khutbah Jumat khutbah Idul Fitri pada pagi hari yang berbahagia ini, yang penuh dengan sukacita ini, dengan kalimat minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.